Jepang bertekuk lutut. Pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di Jepang, yakni di kota Hiroshima dan Nagasaki. Wilayah tersebut lululantak kerusakan dan dampaknya sangat mengerikan, sehingga masyarakat dunia sepakat untuk tidak menggunakan senjata tersebut dalam berbagai peperangan. Pada saat itu, Indonesia berada dalam kekuatan Jepang, sehingga Jepang melarang Indonesia untuk menerima siaran radio luar negeri. Hal itu dikarenakan Jepang takut Indonesia akan memberontak apabila mengetahui bahwa Jepang sedang dalam kondisi terjepit. Peristiwa Rengas Dengklok. Hari Rabu tanggal 15 Agustus 1945 sekitar pukul 21.30 waktu Indonesia Barat, para pemuda yang dipimpin Wikana dan Darwis datang di rumah Soekarno di Pewangsaan Timur No. Wikana dan Darwis memaksa Soekarno untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Para pemuda mendesak agar proklamasi malam ini dapat dilaksanakan paling lambat tanggal 16 Agustus 1945. Melihat tanda-tanda bahwa Soekarno bersedia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, maka sekitar pukul 10.00, bendera merah putih dikibarkan di halaman Kawedanan Rengas Dengklok. Perumusan teks proklamasi dengan ditemani oleh Maeda Shigetada Nishijima dan Tomegoro Yoshizumi serta Mayoshi sebagai penterjemah. Mereka pergi menemui Sumubuko Mayor Jenderal Otoshi Nishimura dengan maksud untuk menjajaki sikapnya terhadap pelaksana proklamasi kemerdekaan Indonesia. Soekarno mengatakan bahwa akan mengadakan rapat PPKI untuk membahas persiapan pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Di ruang makan Maeda dirumuskanlah naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Soekarno pertama kali menuliskan kata pernyataan proklamasi. Ahmad Subarjo kemudian menyampaikan kalimat, "Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia." Soekarno menuliskan Jakarta 17.08.05 Wakil-wakil bangsa Indonesia sebagai penutup. Soekarno mengusulkan agar teks proklamasi cukup ditandatangani dua orang tokoh, yakni Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia proklamasi. Proklamasi berkumandang. Mereka telah sepakat untuk memproklamasikan kemerdekaan di rumah Soekarno. Di jalan dia, proklamasi akan diselenggarakan di lapangan Ikada. Tetapi karena Jepang telah mengetahui kegiatan pemuda malam itu, Jepang pun telah membawa pasukannya yang bersenjata lengkap untuk menjaga lapangan Ikada. Karena itulah, proklamasi tidak jadi diselenggarakan di lapangan Ikada. Sedangkan Sudiro memerintahkan kepada S. Suhut untuk menyiapkan bendera dan sekaligus mencari tiang bendera. Soekarno mendekati mikrofon untuk membacakan teks proklamasi. Dukungan dari beberapa lapisan. Presiden Soekarno sudah dihubungi dan bersedia akan menyampaikan pidato di dalam rapat raksasa pada tanggal 19 September 1945. Ketidakpuasan rakyat semakin bertambah ketika mengetahui pendaratan pasukan sekutu di bawah pimpinan Mayor Geng Hal di Kaweomoran pada 8 September 1945. Mereka juga bertekad untuk menunjukkan pada dunia internasional bahwa kemerdekaan Indonesia bukan atas bantuan Jepang, tetapi merupakan tekad seluruh rakyat Indonesia. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.